tentang pelestarian makhluk hidup. Nah, seperti apa sih pelestarian makhluk hidup itu? Oke, nah kita akan mulai dari sini ya. Bagaimana sih ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan beragam jenis hewan maupun tumbuhan? Tentunya rasa syukur yang bisa kita lakukan memiliki cara yang berbeda-beda ya. Nah, yang suci punya yang pertama adalah tentunya kita harus menyayangi hewan atau tumbuhan tersebut. Contohnya adalah seperti ini ya, jangan menyakitinya ya, tapi dengan disayang, insya Allah entah itu tumbuhan ataupun hewan, maka dia akan teramat. Kedua, merawat dan menjaganya dengan baik. Merawat dan menjaganya dengan baik tentunya adalah dengan cara memberi makan, memberikan kandang ya. Kita jaga kebersihan dari rumah dari hewan tersebut atau tanaman-tanaman yang kita tanam di sekitar rumah kita. Nah, itu adalah bentuk dari rasa syukur kita yang bisa kita lakukan untuk berbagai jenis hewan ataupun tumbuhan. Miss yakin pasti kamu memiliki jawaban yang lain lagi ya. Nah, tentunya hewan dan tumbuhan yang kita temukan sehari-hari itu berbagai macam jenisnya ya. Salah satunya adalah hewan-hewan yang ada di depan ini ya. Ada harimau Sumatera, orangutan ya. Ini adalah bunga bangkai, ini adalah bunga rafflesia. Nah, kalau kita lihat sekarang hewan-hewan ataupun tumbuhan ini jarang kita temui ya. Kenapa sih jarang bisa kita temui, Miss? Ya tentunya hewan atau tumbuhan yang ada di depan ini akan mengalami kepunahan ya, karena seringnya digunakan atau dipakai atau diburu oleh manusia, akhirnya yang menyebabkan tumbuhan atau hewan ini menjadi langka ya. Nah, ini adalah termasuk dalam hewan dan tumbuhan langka. Nah, bagaimana sih caranya melestarikan hewan atau tumbuhan yang seperti tadi itu contohnya ya, yang sudah menjadi kelangkaan di kehidupan kita ya, yang bisa kita lakukan untuk melestarikan hewan atau tumbuhan? Yang pertama yaitu bisa kita lakukan dengan cara pelestarian in situ. Apa itu pelestarian in situ? Yaitu pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Bisa kita lakukan dengan cara contoh misalnya seperti Suaka Marga Satwa, hutan lindung, atau taman nasional. Nah, selain dengan cara pelestarian in situ, ada juga bisa kita lakukan dengan pelestarian ex situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya ya. Nah, contohnya adalah seperti kebun botani. Seperti apa itu? Seperti taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kebun botani tadi ya. Ini adalah taman safari ya, tepatnya berada di Bogor, Jawa Barat ya. Yang kita bisa lihat di sana adalah berbagai macam hewan ya, beserta dengan tumbuhan. Ini juga ada yang namanya kebun raya Bogor. Ya, tepatnya juga masih sama di Bogor, Jawa Barat. Nah, contoh lainnya adalah penangkaran. Ini adalah penangkaran dari rusa ya. Penangkaran dan budidaya rusa ini namanya adalah Sambar Api-Api. Tepatnya berada di Kalimantan Timur. Nah, selain dari pelestarian secara in situ ataupun ex situ, cara apa lagi sih yang bisa kita lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan itu? Oke, yang ketiga yaitu tidak berburu hewan sembarang, melindungi hewan-hewan langka, tidak menambang pohon sembarang, tebang pilih tanam. Bisa juga kita lakukan dengan reboisasi untuk menghindari bencana alam ya. Dan yang terakhir adalah mencari alternatif atau jalan lain pemanfaatan hewan langka dengan menciptakan penggantian berbahan sintetis. Karena kalau misalkan kita ambil terus hewan itu digunakan untuk kebutuhan manusia, apalagi kebutuhan akan untuk dirinya sendiri ya, tentunya lama-kelamaan hewan itu
akan mengalami kepunahan, ya. Oke. Nah, peran apa saja sih yang bisa dilakukan oleh tumbuhan dan hewan? Ya, tentunya banyak sekali, ya. Kenapa, Miss? Karena setiap saat pasti kita membutuhkan tumbuhan ataupun hewan. Yang pertama adalah sebagai penyedia oksigen, ya. Dua, bahan sandang pangan, sumber papan, bahan obat, sumber ekonomi, hewan sebagai transportasi alami. Ini yang bisa dilakukan di daerah-daerah pedesaan atau pegunungan. Sarana rekreasi dan hiburan, sama seperti tadi ya, taman safari itu juga bisa dijadikan sebagai rekreasi atau hiburan sekaligus tempat lindung dari hewan dan tumbuhan tersebut. Sebagai komponen penyeimbang ekosistem dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Itu adalah beberapa peran yang bisa dilakukan oleh hewan atau tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Oke, next. Tumbuhan langka apa saja sih yang harus dilindungi? Nah, tadi sudah diberi kami Uci contoh ya, sebanyak 2. Ternyata masih ada lagi tumbuh-tumbuhan yang lain. Yang pertama ada bunga rafflesia, ya. Ini bisa kita temukan di daerah Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu atau Kalimantan. Yang pertama kali ditemukan oleh Thomas Stanford Raffles dan Dr. Arnoldi, yaitu di Bengkulu pada tahun 1818. Selain itu ada juga bunga bangkai, ya. Ya, ini yang dinamakan dengan bunga bangkai katanya karena berbau busuk. Nah, ya. Nama lain dari bunga bangkai itu sendiri adalah Amor Pophalus titanium. Waduh, cantik sekali namanya ya. Next ada kantong semar. Nah, karena ini menyerupai kantong, makanya disebut dengan kantong semar, ya. Next. Coba kamu sebutkan tanaman apa sih atau tumbuhan apa sih ini? Waduh, apa ya kira-kira ya? Seperti cumi-cumi. Ini adalah anggrek sandal, ya. Biasa orang disebut dengan anggrek sandal, katanya menyerupai sandal bentuknya, ya. Anggrek sandal ini adalah merupakan anggrek yang paling langka, ya, yang paling jarang kita temui. Kita bisa menemukan hanya di daerah-daerah tertentu. Ya, seperti di Gunung Kinabalu, yaitu di Kalimantan bagian utara. Nah, tentunya selain tumbuhan, ada juga hewan langka yang harus kita lindungi. Ini adalah harimau Sumatera, ya. Ini adalah harimau yang paling langka, ya, karena terus-terus diburu oleh manusia, ya, apalagi dimanfaatkan kulitnya sebagai untuk berbagai keperluan manusia itu sendiri. Ini adalah komodo, ya. Komodo ini terdapat di Pulau Komodo, ya, di Kepulauan Flores. Kepulauan Flores itu sendiri berada di Nusa Tenggara Timur. Nah, yang ini kira-kira apa ya? Ya, ini adalah badak bercula 1, ya. Badak bercula 1 adalah badak Jawa terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu tepatnya di Banten. Ini adalah anoa. Ya, anoa adalah salah satu ciri khas hewan, ya, salah satu ciri khas hewan yang berada di Pulau Sulawesi. Nah, selain tentunya ada hewan-hewan langka yang ada di Indonesia, terdapat juga hewan-hewan langka lain yang ada di negara ASEAN, ya. Karena kita sedang membahas tentang ASEAN, berarti bisa juga hubungkan dengan ASEAN, ya. Nah, hewan langka apa saja sih yang ada di negara ASEAN itu? Yang pertama adalah Brunei. Nah, di Brunei ini ada hewan langka, yaitu yang bernama bekantan, ya, hampir menyerupai monyet. Hanya saja dia mempunyai ciri, yaitu hidungnya yang besar dan panjang. Selain di Brunei ada juga di Kamboja, yaitu gaur atau selada. Ya, ini merupakan hewan langka khas dari Kamboja. Dari Indonesia, tadi sudah ya, ini adalah komodo. Next, Laos. Ini
adalah oa. Nah, ini adalah oa ya. Oa adalah salah satu hewan langka yang dimiliki di Laos. Malaysia, bagaimana dengan Malaysia? Ini adalah orangutan. Nah, ternyata bukan hanya di Indonesia, di Malaysia pun terdapat hewan langka yaitu orangutan. Di Myanmar, apa kira-kira ini? Ini adalah panda merah ya. Jadi panda merah ini adalah hewan langka yang terdapat di Myanmar. Singapura. Kita bisa lihat dari gambarnya ya. Ini adalah monyet ekor panjang. Nah, ya, tentunya salah satu ciri khasnya adalah ya ekornya yang panjang ya. Ini terdapat di Singapura. Di Filipina, bagaimana dengan Filipina? Ini adalah burung rangkong atau biasa disebut dengan burung iblis. Waduh. Ya, burung iblis atau dengan nama setan malam bertelinga dan kejam. Menakutkan ya. Dan di Thailand terdapat luwak. Luwak adalah merupakan salah satu hewan langka yang berada di Thailand. Nah, coba kita perhatikan. Dari negara mana sih hewan langka yang ada di depan ini? Ini namanya adalah saola. Nah, saola ini merupakan hewan langka yang berasal dari Vietnam. Wah, ya. Ini merupakan jenis sapi yang hanya bisa ditemukan di Vietnam dan Laos. Nah, itulah beberapa contoh saja, salah satu contoh saja hewan langka yang terdapat di negara ASEAN ya. Masih banyak lagi, Miss? Iya, masih banyak lagi. Silakan kamu pelajari kembali di Google ya, supaya kamu bisa lebih berwawasan lagi tentang hewan-hewan langka yang ada di negara ASEAN. Oke? Karena sudah selesai pembahasannya sampai di Vietnam, berarti berakhir pula pertemuan kita untuk hari ini ya. Dan alhamdulillah untuk tema 6A ini sudah selesai. Berarti insya Allah nanti kita ketemu kembali lagi di tema 6B. Jadi silahkan setelah ini kamu akan melaksanakan UHA. Nah, kamu kerjakan baik-baik, kamu baca teliti dengan baik-baik supaya hasilnya bisa maksimal ya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama berarti selesai juga penjelasannya dari Miss. Alhamdulillah birobbil alamin. Assalamualaikum.